Saudara-saudara sekalian, masalah inti adalah bahwa sistem ekonomi neoliberal, neokapitalistik ini adalah keliru, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan karena keliru, kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia. Kita sekarang hanya menjadi pesuruhnya bangsa lain. Kita hanya jadi bangsa kacung, saudara sekalian. Dan itu bukan cita-cita kita. Itu bukan cita-cita pendiri bangsa kita. Untuk apa kita punya negara kalau kita disuruh jadi bangsa kacungnya orang lain? Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian apa yang terjadi sekarang adalah keadaan ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi inilah yang menyebabkan rakyat kita terlalu banyak yang masih hidup dalam keadaan miskin dan keadaan susah. Saudara-saudara sekalian, yang lebih parah lagi adalah, dan ini saya sampaikan di mana-mana, saya sampaikan di televisi, saya sampaikan di mana-mana, sudah bertahun-tahun saya sampaikan bahwa ternyata kekayaan Indonesia tiap tahun mengalir keluar Indonesia. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Artinya adalah, saudara-saudara sekalian, kita semua, seluruh bangsa Indonesia, kerja roti, kerja bakti, kita adalah kacung untuk bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa terlalu banyak berharap dari elit kita. Mereka pintar bicara, saking pintarnya mereka jadi pintar bohong semua. Saya masuk politik terpaksa, saudara sekalian, terpaksa minta ampun di politik ini. Dari 15 orang yang saya ketemu di politik, 14 bohong semua. Sekarang masalahnya adalah bahwa Indonesia berada dalam keadaan yang sangat rawan. Terlalu banyak pemimpin kita yang bisa disogok, bisa dibeli. Akhirnya mereka tidak menjaga kepentingan rakyat, tidak mengamankan kepentingan rakyat, tetapi akhirnya menjual negara kepada bangsa lain. Itulah, saudara-saudara, tantangan yang kita hadapi bersama. Dengan dukungan gerakan buruh, kita yakin guru-guru honorer bisa dapat penghasilan yang layak. Tidak boleh kita izinkan guru-guru honorer hidup hanya dengan sekedar 50.000, 100.000 dan sebagainya, tetapi harus hidup dengan layak. Dan itu menjadi perjuangan kita bersama. Saudara-saudara sekalian, saya juga 5 tahun yang lalu mungkin satu-satunya pimpinan politik yang berani tanda tangan kontrak di depan Serikat Pekerja untuk menentang outsourcing di Republik Indonesia ini. Dan kita nyatakan di sini, saya nyatakan di sini, saya nyatakan di hadapan 100.000 lebih buruh di Gelora Bung Karno ini, saya
Saya katakan saudara-saudara, kita tidak boleh mengizinkan kekayaan bangsa Indonesia dicuri terus-menerus. Dan kita tidak akan mengizinkan koruptor itu untuk berlalang buana, koruptor itu untuk bergentayangan bebas. Tidak kita kejar, kita akan kejar mereka sampai ujung dunia, saudara sekalian. Insya Allah buruh, tani, nelayan, guru-guru, pedagang kecil, kalau bersatu kita akan merubah bangsa kita dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Anak petani harus bisa jadi profesor, anak buruh harus bisa jadi jenderal, anaknya nelayan harus bisa jadi orang kaya, anaknya pedagang kaki lima harus jadi pemilik restoran. Itu cita-cita Republik Indonesia. Terima kasih dukunganmu. Saya hari ini merasa mendapat tugas dari kalian semua, dan saya akan menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai mantan prajurit, hari ini saya merasa menjadi prajuritnya rakyat Indonesia. Biar Prabowo mati dalam perjuangan tidak menjadi masalah, karena dia membela negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat, hidup buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Prabowo, Pak Prabowo, apakah siap memenuhi 10 tuntutan serikat buruh? Pak Prabowo, siap memenuhi 10 tuntutan serikat buruh? Siap. Hidup buruh!